malam. Halo, Go. Malam. Selamat malam, Wah, dokter. ini yang ditunggu-tunggu nih, dok. Ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Oke, waktu dan tempat kita serahkan ya, Kak Erwin ya, kepada Ya, dokter silakan, Evan ya. dokter. Silakan, dokter Evan. Terima kasih, Ko Erwin, Ko Chandra. Malam hari ini kita membawakan tentang ankle injury ya. Sekilas saja berbagi pengetahuan apa yang saya punya untuk para anti oblak-ablak klub ini. Selamat malam juga buat Pak Ayub, Ketua KONI di Pulau Seribu. Malam Pak, terima kasih atas kehadirannya. Langsung kita mulai saja. Mungkin cedera ankle itu cedera yang lumayan cukup banyak terjadi, terutama pada atlet-atlet sepak bola maupun basket ya. Di ankle itu sendi yang cukup kecil, namun rumit. Jadi mungkin nanti di slide saya akan lebih banyak mengenai animasi-animasi supaya bisa ditangkap. Oke, kita mulai. Saya coba slide share. Kelihatan kok? Ko Chandra, Ko Erwin? Kelihatan, dok. Sangat Langsung kelihatan. saja, dok. Iya. Sebelum saya mulai mengenai cedera olahraga pada ankle, pada atlet, kemudian pada basket juga, ini baru-baru ini terjadi. Kita lihat, ya, ankle-nya cedera. Ini cedera ankle sangat-sangat sering terjadi pada atlet ataupun pelaku-pelaku olahraga. Oke, sekarang kita belajar mengenai epidemiologi. Epidemiologi itu sebarannya. Ternyata dari jurnal yang saya baca terakhir, berbagai negara itu berbagai macam juga jenis olahraganya, sehingga jenis-jenis cedera pada ankle juga makin berbeda. Contohnya di Brazilian, ternyata lebih banyak ke ada namanya posterior ankle impingement. Jadi bagian dari ankle belakang itu mengalami locking. Ya. Kemudian di daerah Chili terbanyak adalah ankle sprain dan patah tulang. China dengan olahraganya kungfu, ya, tai chi gitu ya, itu kebanyakan juga terjadi ankle sprain. Kemudian Kolombian juga ankle sprain, Egyptian juga ada namanya osteochondral defect. Tulang rawannya itu pada ankle kemungkinan ada yang lepas. Ini beberapa jenis olahraga yang berada di Chili, di China ini ada olahraga seperti ini yang seperti kok itu ditendang dengan melalui kaki, kemudian kungfu atau wushu ya, kemudian climbing, mountain climbing, kemudian banyak lagi seperti gulat ya. Ini juga ada. Jadi dengan berbeda macamnya jenis olahraga masing-masing daerah, maka cedera ankle-nya pun berbeda-beda. Oke, sekarang kita belajar mengenai anatomi. Anatomi adalah pada ankle. Jadi anatomi pada ankle kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tulangnya dan kemudian berdasarkan jaringan lunak. Tulangnya pada ankle ini ada tulang namanya di tulang kaki, terdiri dari dua, tulang tibia dan fibula. Di mana pada pergelangan kakinya itu ada berhubungan dengan tulang yang namanya talus dan calcaneus. Ketika kita bicara ankle, berarti lingkup kita adalah mengenai antara area tibia, fibula, talus, dan sekitar calcaneus. Kalau calcaneus dengan talus sebenarnya ada sendi yang disebut namanya subtalar joint. Oke, nah selain tulang, ternyata di ankle itu ada soft tissue, jaringan. Jaringan itu seperti otot, tendon. Tendon itu adalah suatu soft tissue atau jaringan lunak yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Contohnya yang di paling belakang ini ada namanya Achilles tendon. Itu namanya tendon di bagian belakang yang paling besar. Kemudian selain Achilles tendon ada tibialis posterior, berbagai macam ya. Jadi selain tendon, otot, ada juga ligamen. Ligamen itu yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Itu yang kita sebut ligamen. Jadi ada tendon, ada otot, ada ligamen. Next. Nah ini. Ternyata di bagian dalam daripada ligamen ini sangat penting kita harus ketahui. Ada namanya deltoid ligamen yang kita bagi menjadi dua, bagian yang dalam dan bagian yang luar atau superficial. Nanti ada korelasinya kenapa kita harus belajar anatomi seperti dahulu. Ini di bagian dalam daripada ankle. Kemudian di bagian luar
juga ada ligamen-ligamen. Ligamen seperti ATFL, anterotibiofibular ligamen, atau ITFL, anterotibiafibular ligamen, PITFL, CFL juga ada di sini. Ini ligamen adalah jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, kalau terjadinya sprain, terjadinya di tempat ini, di ligamen ini. That's why kenapa kita harus lebih banyak mengetahui mengenai anatomi pada ligamen tersebut. Oke. Nah, sekarang ankle injury. Ternyata ankle injury juga bisa terjadi dua. Bisa soft tissue atau jaringan lunaknya, atau bisa hard tissue atau tulang, ataupun tulang rawan. Ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Soft tissue injury dari lunaknya. Sebenarnya jenis injury pada jaring lunak seperti sprain, terus putusnya Achilles tendon, terus ada tendinitis. Tendinitis itu seperti peradangan pada tendonnya, tergantung areanya di mana. Kalau tibialis posterior tendon yang kena, berarti tibialis posterior tendinitis. Atau ada juga tarsal tunnel syndrome, ini ada jepitan saraf di situ. Ada peroneus tendinitis, sinus tarsi syndrome juga ada. Kemudian ada ankle impingement anterior di bagian depan ataupun di bagian belakang. Jadi impingement itu dia seperti ngelok karena ada sesuatu yang mengganjal di bagian depan ankle maupun di belakang ankle. Nah, kalau kita bahas ini semua, jadi saya ambil yang paling sering. Yang paling sering adalah sprain ataupun Achilles tendon rupture. Oke, kalau hard tissue pada tulangnya apa aja sih yang sering terjadi? Ya, ini yang sering terjadi adalah ankle fracture dan osteochondral defect. Ankle fracture itu patah tulang di daerah sendi ankle. Kemudian ada lagi osteochondral defect, itu tulang rawannya ini kerusakan atau lepas biasa. Oke, sekarang kita mulai dengan sprain. Ini yang paling banyak terjadi. Biasanya bahasa awamnya adalah kesleo. Orang bilang, kemarin cedera olahraga kesleo. Ini yang sangat sering terjadi, yang sering hingga menjadi instability atau ketidakstabilan daripada ankle. Jadi sendi yang sehat, sendi yang stabil. Ketika dia unstabil atau tidak stabil, itu tidak sehat. Nah, pada sprain ini mekanisme injurinya banyak, artinya banyak. Kalau di kedokterannya kita ada bilang inversi atau gerakan mendekati tubuh, itu kita sebut masuk ke inversi. Jadi tindakan gerakan inversi ini akan membuat si ligamen itu cedera di bagian luar. Tadi kita sudah lihat ligamen ada yang bagian luar, bagian dalam daripada ankle. Kalau mekanisme injurinya dia masuk ke dalam, maka ligamen yang cedera adalah ligamen yang bagian luar. Nah, ada lagi namanya eversion. Eversion itu gerakan dari ankle yang menjauhi sumbu tubuh. Sehingga kalau dia gerakan seperti ini, maka ligamen yang bagian dalam atau deltoid ligamen yang cedera. Ada lagi yang biasanya twisting, gerakannya eksternal rotasi, kemudian keluar, terus twisting. Nah, itu akan terjadi high ankle sprain. Jadi, sprain ankle itu terbagi menjadi dua. Nanti kita lihat di belakang. Oke. Definisinya apa sih sprain? Sprain itu adalah injury atau cedera pada ligamen. Sedangkan ligamen tadi kita tahu ya, jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Dia adalah ankle spot injury yang paling sering terjadi. Nah, diduga epidemiologinya itu 10.000% per hari. Nah, kemudian 7-10% itu bisa masuk ke emergency atau UGD ya kalau kita bilang di sini. Nah, ada 3 grade. Grading ini terbagi menjadi 3. Jadi sprain pada ligamen, satu itu dia si ligamen hanya stretching. Kemudian tanpa adanya joint instability, jadi cuma ketarik. Atau grade 2, dia sudah robek, tapi robeknya hanya separuh. Nah, dan ada sedikit gangguan instability. Sedangkan grade 3 itu complete rupture, artinya dia putus total si ligamennya dan terjadi instability pada sendi.
Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, sprain ankle terbagi menjadi dua. Ada low ankle sprain dan high ankle sprain. Low ankle sprain kita bagi menjadi bagian luar atau lateral, dan bagian sisi dalam itu medial. Kalau high ankle injury itu kita sebutnya syndesmotic ligament sprain. Ada satu contoh tadi, lanjutan dari tadi, video tadi, di mana terjadi ankle injury pada bagian ini inversi. Nah, ini deltoid ligamen bagian dalam, kemudian bagian luar, ini lateral yang motif. Nah, ini kemudian rodek parsial, ini grade 2 kalau kita lihat begini, pada bagian luar. Oke. Cedera ligamen pada bagian luar itu paling banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Mekanisme injury tadi kita lihat ya, jadi inversi, di mana si ankle itu mendekati sumbu tubuh. Nah, sedangkan di daerah lateral atau luar daripada ligamen ankle itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada namanya ATFL, anterior talofibular ligament, atau 75% paling banyak ATFL yang injury, sedangkan 41% itu ATFL plus CFL, calcaneofibular ligament. Kemudian yang posterior talofibular ligament itu hanya sedikit sebenarnya, cuma 5%. Nah, tandanya apa sih kalau seseorang terkena lateral ankle sprain, baik mau grade 1, grade 2, maupun grade 3, yang paling sering biasanya itu bengkak waktu awal-awal. Jadi kalau cedera ligamen atau sprain ankle ini, pertama adalah bengkak. Nah, ketika bengkak, biasanya kita belum bisa periksa secara baik. Jadi biasanya kita harus menunggu sekitar 4-5 hari untuk melakukan pemeriksaan. Tapi treatment dari awal kejadian cedera itu bisa kita lakukan treatment, yaitu dengan rest, ice, compression, elevation. Jadi bengkaknya kita turun dulu dengan obat-obatan non-steroid, antiinflamasi juga bisa. Jadi setelah 5 hari baru kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, biasanya yang paling sering nampak itu adalah nyeri di atas daerah anatominya. Dari misal ATFL yang kena, berarti nyeri di waktu kita tekan di daerah ATFL sini, dia akan mengalami nyeri. Kemudian kalau medis, dokter bisa melakukan kegiatan namanya pemeriksaan anterior drawer test. Anterior, ini kita lihat tesnya di belakang, itu dengan menggoyangkan bagian, dengan memfiksasi bagian atas daripada ankle, yaitu di tulang tibia dan fibulanya, kemudian mendorong si ankle tulang bagian bawah ke bagian depan. Sehingga apabila terjadi cedera pada anterior talofibular ligament, maka ada pergeseran sekitar 4-5 mm dibandingkan sisi yang sehatnya, maka kemungkinan besar terjadi robekan pada ATFL tersebut. Ini sensitivitasnya 73%, sedangkan spesifik untuk ATFL-nya itu sekitar 97%. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan namanya anterolateral atau tilt test. Nah, kalau kita lakukan anterolateral dan tilt test, ternyata di hasil penelitian sensitivitasnya hampir 100%. Kita bisa mendiagnostik dari pemeriksaan fisik itu adanya ATFL injury, dan 66% untuk spesifisitasnya. Kemudian setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita melakukan pemeriksaan tambahan, macam-macam pemeriksaan tambahan, untuk mengetahui atau menambah diagnostik yang kita duga tadi dari pemeriksaan fisik, maka kita melakukan namanya stress view X-ray pada kaki yang kena atau dua-duanya biasanya kalau saya, karena saya akan membandingkan ankle yang kiri dengan yang kanan, yang sehat ataupun yang sedang cedera. Kemudian dari USG, ultrasound juga 91% bisa kelihatan bahwa ATFL-nya ada yang putus. Kemudian MRI paling unggul karena dia bisa 97% memperkirakan akan terjadinya cedera pada ATFL tersebut. Yang saya bilang tadi,
salah satu pemeriksaan namanya anterior drawer test, di mana kita fiksasi bagian atas kaki, tungkai bagian bawah, kemudian kita mendorong ke depan si tulang bagian ankle bagian bawah. Sehingga ketika ada pergeseran 4-5 mm dibandingkan dengan sisi yang sehat, kita akan menduga bahwa ini ada cedera ligamen pada bagian luar atau lateral. Ini juga dengan kita memberikan tes masuk ke dalam, ketika ada pergeseran, berarti di bagian luarnya ini salah satu lagi mekanisme injury bagaimana lateral ankle sprain terjadi. Kita lihat ketika kita berlari, kemudian kita melakukan gerakan inversi, maka terjadi ATF emang lagi oleng yang kita lihat. Oke. Sekarang kalau terjadi lateral ankle sprain, diapain nih? Ya, yang pertama saat di lapangan atau ketika berjalan tiba-tiba kita terjadi lateral ankle sprain, maka tetap prinsipnya pada rise. Ya, rest, istirahatkan dulu, kemudian ice compression, kemudian elevation, ditinggikan kakinya. Nah, setelah itu baru 4-5 hari setelah bengkaknya berkurang, bisa dilakukan pemeriksaan ke medis. Nah, ternyata treatmentnya itu tidak semuanya lateral ankle sprain itu dilakukan operasi. Jadi lebih banyak lateral ankle sprain itu tindakannya non-operatif dibandingkan operatif. Jadi buat coach atau buat para pelaku olahraga, ketika terjadi ankle sprain, saya harapkan bisa memeriksakan dirinya ke medis. Karena kalau misalnya terjadinya grade 3 dan memang instability-nya tinggi pada ankle, maka akan terjadi kerusakan lebih lanjut. Yang tadinya acute ankle sprain menjadi chronic ankle sprain. Nah, kalau itu terjadi, atau bahkan biasanya yang harusnya awalnya cedera itu tidak dilakukan non-operatif ketika datang dari awal, tapi datang ke dokternya itu mungkin setelah 6 bulan, setelah setahun, akan terjadi malah operasi. Jadi banyak kejadian gitu. Jadi don't worry, nggak usah takut ketika ada sprain. Memang kelihatannya simple, cuma keseleo, tapi nanti kita pelajari semua ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Jadi malah tindakannya lebih banyak non-operatif dibanding operatif. Kemudian brace yang kita lihat di sini di bawah yang hitamnya namanya brace, ternyata lebih baik dibandingkan kita dengan elastik perban begini. Tapi ketika tidak ada brace, ya elastik perban lebih baik untuk compression tadi. Kemudian untuk para fisioterapi juga ternyata early functional rehabilitation itu lebih baik dibandingkan zaman dulu tuh kalau ada ankle sprain ditunggu sampai 6 minggu baru 4 minggu, 5 minggu baru dilatih. Sekarang udah minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai bisa latihan rehabilitasi. Kemudian operasinya kapan? Nah, operasinya kalau tadi langsung grade 3 atau dia grade 2 atau grade 3 pelaku olahraga, atlet, seorang atlet, itu mungkin operasi. Kemudian kalau orang biasa atau masih grade 2 atau grade 1, kita lihat ketika dia dengan treatment non-operatif tidak ada perbaikan dalam waktu 6 bulan atau lebih, maka kita lakukan operasi. Nah, ini alurnya. Ketika kita curiga ada ligamen lateral yang injury, maka akan setelah 4-5 hari dilakukan tindakan pemeriksaan, ada nyeri tekan di ATFL-nya, kemudian ada anterior drawer yang positif, kemudian kita confirm dengan MRI dan X-ray, kemudian dengan USG ternyata benar-benar ATFL injury, maka alur berikutnya si pasien tersebut elite atlet atau bukan. Kalau dia elite atlet, biasanya langsung surgical stabilization. Tapi kalau dia non-atlet atau dia recreational atlet, maka kita konservatif atau tidak operatif dulu. Pakai boot, kemudian di compression, pakai S elevation,
Kemudian kita lihat 6 bulan kemudian. Kalau masih nggak stabil, maka kita lakukan surgical stabilization. Oke, itu tentang lateral sprain. Sekarang kita masuk ke medial sprain injury. Jadi di bagian dalam daripada ankle atau ligamen itu terbagi menjadi dua. Ada bagian yang luar sama bagian dalam. Nah, deltoid ligamen sendiri fungsinya untuk apa sih? Dia untuk menahan ankle supaya jangan lari keluar. Jadi itu fungsinya deltoid ligamen. Kemudian dia ada dua struktur, yang bagian luar itu menghubungkan antara ankle dan subtalar joint. Subtalar joint itu antara talus dan calcaneus, sedangkan yang deep itu hanya berhubungan dengan ankle. Jadi dia menghubungkan antara talus dengan tibia, ya. Nah, ternyata kalau yang superficial atau bagian yang cedera itu ligamen yang superficial, mostly atau kebanyakan itu stabil dan prognosisnya bagus untuk dilakukan tindakan non-operatif. Kemudian kalau dia deep, kebanyakan memang dia unstable. Oke. Nah, pemeriksaan fisiknya apa? Gimana caranya kita tahu kalau ini ada medial ankle sprain? Biasanya si pasien akan ngeluh giving way. Giving way itu kayak perasaan ketika dia jalan atau menuruni tangga atau jalan turunan, biasanya dia kayak terhuyung, kayak mau jatuh. Nah, itu biasa keluhan pasien seperti itu. Kemudian dokter akan melakukan tip 2 test. Dia kalau jinjit, kemudian ada di bagian belakangnya itu lari keluar, nah itu biasanya itu sudah terjadi instability daripada bagian dalam daripada ankle, karena kembali ke fungsinya tadi, deltoid ligamen fungsinya mencegah supaya jangan keluar, dan kita lakukan provokatif test atau tes tip 2 test ini. Ketika di tip 2 test ternyata yang bagian ini seperti kita lihat di gambar, ankle kanannya bagian belakangnya lari keluar, sedangkan yang sehat masih tetap di sini. Kemudian dilakukan namanya eversion tilt test. Jadi sama kayak tadi, saya lateral tilt test, cuman bedanya satu ke dalam, satu keluar. Ketika keluar ada pergeseran 4-5 mm dibandingkan dengan tungkai yang sehat, maka kita memperkirakan terjadinya medial sprain injury. Nah, setelah lakukan pemeriksaan fisik, maka kita melakukan pemeriksaan tambahan. Paling sering adalah X-ray, dilakukan stress view biasanya. Kemudian yang paling sensitif lagi, kembali lagi MRI. Jadi modalitas untuk mengetahui benar tidaknya ini sprain injury itu dari MRI itu sangat sensitif. Oke, kemudian kalau dari pemeriksaan fisik kita dapat ada cedera medial injury, kemudian dari imaging MRI-nya dia juga ada sprain injury di bagian dalamnya, medialnya. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah ini partial superficial isolated. Jadi non-operatif dulu. Kemudian non-weight bearing nggak boleh napak dulu dengan menggunakan boot selama 5-7 hari. Kemudian baru setelah itu dilakukan active rehabilitation, mulai aktif rehabilitasinya. Kalau dia total rupture atau seluruhnya yang rupture, terutama yang bagian deep, nah itu biasanya operatif. Jadi kalau superficial, bagian superficial biasanya nggak operatif, itu bagus hasil pasiennya. Oke. Next, ini kita lihat mekanisme injury dari medial sprain. Gimana sih mekanisme? Nah, gerakannya keluar dia. Nah, ketika gerakan keluar, deltoid ligamen, maka akan putus. Ini grade 1, ini baru stretching ya. Ini, oke. Oke. Sekarang setelah low ankle sprain, kita naik ke high ankle sprain. High ankle sprain disebut juga syndesmotic sprain. Nah, di syndesmotic ini, syndesmotic itu apa ya? Hubungan antara tulang yang besar tibia ini dengan bagian tulang yang kecil atau fibula. Nah, itu ada stabilizernya, ada yang menstabilkan itu semua. Yang menstabilkan itu ada 4. Ada namanya AITFL, atau anterior inferior tibiofibular ligament, atau PITFL, atau IOL, dan transfer tibiofibular ligament. Ini bagian depan kita lihat, ini yang kita sebut AITFL, kemudian ini bagian belakangnya ada transfer tibiofibular ligament, ada posterior inferior tibiofibular ligament, kemudian ada interosseus, berarti di antara tulang ligamen. Jadi untuk antara tulang tibia sama tulang fibula, ketika dia
cedera atau tidak ada robekan di sini, maka akan terjadi instability. Oke, kalau high ankle sprain injury ini tidak terlalu banyak kejadiannya, itu sekitar 1-18% aja. Mekanisme injurinya seperti ini nih, tungkai kaki nih. Biasanya dari belakang. Jadi kakinya internal rotation, leg-nya itu, si tungkai bawahnya itu melakukan perputaran, di mana si kaki atau tungkainya itu dia terfiksasi di bagian bawah. Ya, ada grade-grade-nya juga dia. Ada kalau grade 1 itu sama tadi, tidak ada instability, hanya ketarik aja. Grade 2 itu mulai putus, sebagian, grade 3 itu total. Kemudian gimana tandanya? Tandanya dia nyeri di daerah tadi anatomi ITFL. That's why kenapa tadi saya sajikan pertama kali lah anatomi, karena anatomi itu sangat penting. Letak posisi anatomi dari yang cedera itu sangat penting. Kalau kita tidak tahu mengetahui anatomi yang normalnya dulu di posisi di mana, maka kita tidak akan tahu ini high ankle sprain atau low ankle sprain. Kemudian setelah pemeriksaan fisik menunggu 3, 4, 5 hari biasanya. Nah, itu ada nyeri di daerah ITFL dengan melakukan pasif dorsofleksi. Jadi si ankle-nya dinaikin ke atas. Nah, ketika naikin ke atas, dia akan nyeri di daerah ITFL. Kemudian, atau ada namanya tes dorsofleksi, kemudian diputar keluar, external rotasi. Itu juga nyeri. Atau adanya squeeze test. Squeeze test itu seperti diperas di daerah betisnya. Kalau dia di daerah betisnya diperas, kemudian nyeri di daerah ankle bagian atas, kemungkinan besar dia adanya high ankle sprain injury. Nah, ini. Kita sebelum lebih jauh melihat mekanisme injury, bagaimana itu high ankle sprain bisa terjadi. Nah, ini bagian atas daripada ankle. Nah, dia di daerah sini, sampai ke bawah sini dia sakit. Nah, karena peregangan ini. Nah, ini. Biasa dari belakang, biasanya direct trauma atau trauma langsung deh. Oke. Kemudian setelah kita menilai ada cederanya high ankle sprain, maka kita harus menilai apakah cedera ini cukup stabil atau tidak. Jadi tidak semua cedera itu tidak stabil. Jadi ketika grade 2 dan 3 itu biasanya grade 2 itu instability-nya itu mild, cuman ringan, kemudian grade 3 itu benar-benar instability. Nah, taunya gimana caranya? Ada 3 tanda yang mengetahui bahwa ini tidak stabil. Pertama, adanya squeeze test tadi. Jadi betisnya, daerah betisnya itu diperas, kemudian akan terjadi nyeri pada daerah ITFL, kemudian lakukan external rotasi test. Jadi si ankle-nya itu dinaikin, kemudian diputar keluar. Ketika itu ada, kemungkinan besar itu tidak stabil. Kemudian ada nyeri sepanjang tulang kering, di daerah antara tulang kering dengan ankle. Jadi kurang lebih 6 cm di atas ankle, dia nyeri. Nah, itu juga kemungkinan besar tidak stabil. Kemudian ketika kita MRI, benar-benar kita melihat adanya deltoid ligamen. Jadi deltoid ligamen kita tahu tadi low ankle sprain. Jadi kalau ada high ankle sprain disertai dengan injury juga pada deltoid ligamen, maka kita nyatakan itu tidak stabil. Nah, imagingnya apa aja? Ya, X-ray dengan ronsen dengan posisi ini, epi atau mortis atau lateral view. Kemudian lagi-lagi MRI menjadi juara satunya untuk kita melihat ini ada cedera high ankle sprain atau tidak. Nah, terapinya apa aja? Seperti saya bilang, tidak semua cedera itu tidak stabil. Ada juga yang stabil. Contohnya grade 1 dan grade 2A. Grade 2A itu ketika dia ada robekan, tapi kita tidak menemukan tes yang 3 di atas ini. Atau cuman sedikit aja nyerinya gitu ya. Jadi kita lakukan non operatif, yaitu 1-2 minggu menggunakan boot, kemudian partial weight bearing biasanya menggunakan tongkat jalannya, kemudian dilanjut dengan full weight bearing, bisa melepas tongkatnya, kemudian latihan daripada strengthening daripada ankle-nya. Nah, kalau operatif itu kapan?
kalau ditemukan udah grade 2 dan grade 3. Terutama 2B dilakukan fiksasi. Kalau grade 3 itu dikembalikan kemudian difiksasi. Karena kalau grade 3, biasanya karena kalau udah unstable, biasanya dia ada lari di antara tulang tibia dengan fibulanya. Sehingga harus dikembalikan dulu, direduksi, baru difiksasi. Ini urutannya, mirip seperti yang saya cerita tadi, grade 1 non-operatif, grade 2 tergantung, kalau 2A stabil, kemudian non-operatif, kalau 2B unstable, maka dilakukan dengan tindakan arthroskopi per surgical stabilization. Oke, masalah ankle sprain sudah selesai, jadi ada high ankle sprain, ada low ankle sprain. Low ankle sprain terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Sekarang kita masuk ke soft tissue yang berikutnya adalah yang paling sering. Kedua adalah Achilles rupture atau putusnya tendon Achilles. Seperti kita ketahui, tendon Achilles itu tendon yang sangat besar di bagian belakang daripada ankle. Traumanya banyak. Jadi bisa trauma saat olahraga ataupun tidak olahraga. Bisa terjadi pada orang muda ataupun orang tua. Jadi orang tua pun banyak datang ke saya karena cedera lutut Achilles. Nah, ternyata paling banyak pada pemain basket, hampir 50%-nya. Setelah terjadi ruptur, biasanya pasien mengeluh dia ada pop sound. Jadi waktu lagi jalan atau lagi lari, pop gitu ya, terus kemudian dia terjatuh. Jadi terjatuh, itu keluhan-keluhan pasien bengkak, kemudian biasanya ada kemerahan, ekimosis kayak gitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik dengan Thompson test. Nanti kita lihat ada pemeriksaan fisiknya. Ini pun kita lihat, ini yang sebelah kanan ini adalah Achilles tendon yang bagus, sedangkan yang kiri dia tidak terbentuk Achilles segitiga ya, dan bentuk posisinya pun kalau dia dalam posisi resting di ujung pada tempat tidur atau meja, maka dia akan sedikit mendorong ke bawah atau plantar fleksi kita bilang. Sedangkan kalau yang putus, maka dia tidak ada gambaran mendorong ke bawah. Si kaki tidak mendorong ke bawah. Ada nyeri hebat. Biasa kita tes juga dengan tip to test. Dia akan kesulitan untuk berjinjit. Itu salah satu ciri dari Achilles rupture. 20% menjadi kronik ini. Biasanya di kita dianggap sepele. Oh, karena dengan bengkak 5-6 hari, biasanya dia berkurang, kemudian pasien merasa bisa jalan. Cuman tidak nyaman. 20% ini menjadi kronik, yang tadinya acute atau awal-awal cedera bisa diterapi, kemudian karena dianggap biasa aja menjadi 20% menjadi kronik. Mekanisme cederanya tadi ya, tiba-tiba si kaki itu kayak plantar fleksi. Nanti kita lihat di belakang ada videonya, saya lihat. Nah ini salah satu pasien saya di mana dilakukan pemeriksaan, ada perbedaan. Yang cedera ini yang kaki kiri. Kaki kiri dia akan rata, sedangkan kaki kanan kalau kita dalam posisi istirahat, maka dia akan agak turun ke bawah. Ini kalau kita squeeze test atau lakukan Thompson test, maka dia tidak ada pergerakan naik ke atas. Harusnya yang sehat itu ada pergerakan kaki turun ke bawah. Gitu. Oke. Ini salah satu mekanisme injury pada Achilles tendon karena melompat-melompat, kemudian turun putus. Ini kejadian yang cukup ini untuk warrior. Ini kita lihat Kevin Durant, yuk. Kita lihat ya. Ketika dia putus, posisi seperti ini, dan ada pop di daerah betisnya. Nah, ini langsung nggak bisa main kondisinya. Oke, sekarang kalau udah jelas terjadi putus tendon Achillesnya diapain? Tergantung berapa banyak. Kalau kurang dari 50%, dari tadi kan tebal ya, besar tendon Achilles itu. Biasanya kita lakukan case immobilization, tapi tergantung terhadap siapa. Kalau atlet biasanya walaupun dia tipe 1, kita anjurkan untuk tindakan operatif. Kemudian kalau defek itu antara putusan bagian atas sama bagian bawah itu kurang dari 3 cm. Biasanya kita lakukan operasi tapi dengan teknik simple aja, langsung dipertemukan. Karena dengan
tarik defek kurang dari 3 cm, biasanya kita tarik dia bisa dapat untuk ketemu. Jadi putusan atas sama bawah itu tidak akan tumbuh bagus kalau dia nggak ketemu. Kemudian kalau defeknya lebih dari 3-6 cm, kita harus melakukan anastomosis atau kita ambil graft di tempat lain. Ya, kalau lebih dari 6 cm, biasanya kita putar dari otot betisnya diputar ke bagian bawah. Next, ini salah satu pasien saya juga, ini chronic Achilles tendon injury, di mana defeknya itu sekitar 7-8 cm. Kemudian saya lakukan rotational flap, ini pasca operasi 1-2 minggu, alhamdulillah sekarang sudah bisa jinjit ya, tip 2. Oke, itu mungkin sekilas mengenai Achilles tendon rupture. Kemudian kita bicara ke soft tissue selesai, kita bicara ke tulang. Tulang yang paling sering adalah ankle fracture. Jadi kalau bengkak atau ada gejala cedera pada ankle, itu tidak hanya soft tissue aja, bisa jadi tulangnya juga patah. Merupakan salah satu faktor yang paling sering terjadi pada orang dewasa. Ya, jadi sekitar 174 kasus per tahun. Nah, lebih dari 50% karena jatuh, 20% karena kecelakaan lintas. Gejalanya bengkak, terus ada kemerahan, ada nyeri tekan di daerah luar maupun dalam. Kemudian dilakukan tindakan X-ray, biasanya karena pasien jatuh atau patah itu tidak bisa berdiri, jadi kita dilakukan weight bearing. Biasanya kita hanya foto X-ray seperti biasa. Nah, ada beberapa klasifikasi kalau di ortopedi mengenai ankle fracture. Tujuan dari klasifikasi ini untuk menggolongkan bagaimana mekanisme injurinya terjadi dan bagaimana treatment-nya. Jadi ada namanya Weber classification, ada Lawrenson classification. Nanti bisa kita bahas sedikit aja. Ini salah satu pasien saya dengan Weber B. Ini dilakukan CT scan setelah ankle fracture, jatuh karena kecelakaan lalu lintas kalau nggak salah. Ini setahun kemudian setelah dilakukan operasi, dipasang implan, sudah menyatu kembali. Mungkin rencananya Desember ini akan dibuka untuk implan. Nah, komplikasinya apa aja? Ini macam-macam komplikasi daripada ankle fracture. Jadi banyak pasien-pasien saya itu ketika fraktur pada ankle tidak melakukan pemeriksaan ke orang medis, kemudian sehingga ketika dia nyambung tulangnya, maka area atau si sendi ankle itu tidak stabil lagi karena posisinya sudah bergeser. Nah, ini banyak macam-macamnya untuk terjadi komplikasi ankle fracture. Oke, setelah ankle fracture sudah, maka next berikutnya lah prevention, pencegahan. Pada ankle, pada atlet terutama, paling sering terjadi itu karena banyak mekanismenya warming up-nya itu kurang biasanya, apalagi yang recreational atlet ya, atau yang olahraga seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, itu tanpa pemanasan langsung olahraga. Yang kedua, cooling down juga penting, harus ada ya. Kemudian stretching pada area ankle jangan dilupakan. Biasanya kalau main bola cuma lari tapi ankle-nya nggak di-stretching. Kemudian gunakan cara olahraga yang baik dan benar. Teknik olahraga juga harus baik dan benar. Dan yang paling sangat penting adalah di Indonesia atau di kita itu banyak sekali alat olahraga yang tidak baik dan benar. Contohnya bermain futsal misalnya, biasanya anak sekolah pulang sekolah menggunakan sepatu sekolah bermain futsal. Jadi sepatu untuk pergi jalan-jalan ke mall digunakan untuk bermain futsal. Nah, itu salah satu bisa terjadi cedera pada ankle. Jangan melakukan overtrain secara mendadak. Artinya ketika kita kayak sekarang nih COVID misalnya nggak pernah latihan ataupun intensitasnya di rumah juga kurang, maka tiba-tiba sudah mulai main dengan teman-temannya, sudah pelonggaran PSBB, tiba-tiba langsung overtrain, langsung main yang secara mendadak. Gitu. Itu juga bisa menimbulkan cedera. Olahraga yang seimbang, artinya cardio exercise dan strengthening muscle juga harus seimbang. Dan ketika saat olahraga tidak boleh terjadi dehidrasi.
Itu prevention pencegahannya. Kemudian dari yang saya paparkan ini, maka saya bisa menyimpulkan bahwa cedera pada ankle merupakan cedera olahraga yang paling sering terjadi pada atlet. Dibutuhkan penanganan medis. Jadi cedera pada ankle itu tidak hanya kesleo, selesai sampai di situ. Kemudian stabilitas pada ankle harus tetap terjaga. Jadi untuk menilai ankle itu baik atau tidak baik dari stabilitasnya. Jadi kalau dia stabil maka dia akan baik, kalau dia tidak stabil maka dia akan merusak jaringan di sekitarnya. Cedera pada ankle bisa pada tulang dan jaringan lunak. Tadi kita sudah bahas, ada jaringan lunak yang paling sering pada atlet, kemudian pada tulang juga bisa patah tulangnya. Kemudian keduanya merupakan cedera yang serius. Jadi tidak hanya, kalau patah tulang aja baru kita ke dokter. Nah, ternyata jaringan lunak pun bisa membuat instability, ketidakstabilan daripada ankle. Kemudian diagnosa dan terlaksana yang baik akan menentukan prognosis dari stabilitas ankle. Dan yang terakhir, pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Maka bagi para pelaku olahraga, baik recreational atlet ataupun benar-benar atlet, harus memperhatikan tadi pencegahan-pencegahan yang saya sudah paparkan di slide sebelumnya. Oke, terima kasih. Wah, menarik banget nih, Dok. Terima kasih, Dok, buat pemaparannya malam ini, Dok. Terima kasih, Terima Pak kasih, Dokter. Ko, ya. We'll be right back.